Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita berjumpa pada mata kuliah Matematika Dasar. Untuk materi pada video ini adalah notasi sigma, di mana notasi sigma adalah bagian yang kedua. Yang di sebelumnya, untuk bagian pertama membahas mengenai luas menurut poligon-poligon luar. Sekarang kita akan membahas mengenai luas menurut poligon-poligon dalam. Dengan menggunakan contoh yang sama, ya. Di sini kita akan menghitung kembali menggunakan poligon dalam, sehingga perseginya ada di bawah dari garis X kuadrat. Nah, dari sini berarti luas dari poligonnya sama, yaitu delta XI-nya adalah 2/n, karena intervalnya sama 1-3 dan dibagi menjadi n bagian. Kemudian, di mana kita tahu di sini XI-nya adalah 1 plus I kali delta X. Jadi ini sama juga dengan yang poligon-poligon dalam. Tapi di sini perlu kita ketahui, itu kan titik yang di sebelah sini dan seterusnya. Kalau di titik sebelah sini, berarti kita untuk mencari panjangnya, untuk yang pertama ini adalah berarti mulai dari X0. Sedangkan kalau dari yang poligon-poligon luar tadi adalah dari yang punyanya, karena dia tingginya segini kan, dia nyampainya sini ya. Berarti untuk melihat tingginya itu adalah mulai dari X1. Sehingga kalau di poligon-poligon dalam berarti kita Fxi-1 karena kita mulainya dari 0. Oleh karena itu luasnya adalah Fxi-1 dikalikan dengan delta X. Kita masukkan lagi untuk 1 sama dengan tak hingga untuk menghitung luas yang X kuadratnya tadi, karena di sini adalah Xi, berarti nanti sampainya adalah N-1. Baru kita buat jumlahan. Jumlahannya ini tetap biarkan I sama dengan 1 sama dengan N, karena di sininya adalah Xi-1 sudahan ya, sehingga berarti di sini kita bisa tahu aja bahwa nanti ini adalah Xi-1 dikuadratkan, karena X kuadrat kalikan dengan delta X, berarti nanti delta X baru kita masukkan 1 plus 2 kali I-1 per N ya, karena ini adalah hasil dari Xi-nya. Kemudian karena ini adalah I-1 berarti diganti I-1. Delta X-nya adalah 2/n. Di sini baru kita kuadratkan. Ya, kita kuadratkan berarti ini adalah 1 kuadrat, kemudian 2 kali 2 dikalikan ini berarti adalah 4Xi-1 per N, baru ini yang dikuadratkan berarti 4 dikalikan I-1 dikuadratkan bagi N kuadrat, dijabarkan terlebih dahulu, baru nanti ini enggak ada I-nya berarti bisa keluar dari sigma, nanti hasilnya adalah 26/3 min 4 per N plus 2 per 3N kuadrat. Ya. Nah, dari sini jangan lupa kita kembalikan ke limitnya lagi, karena nanti N-nya mendekati tak hingga, berarti hasilnya nanti adalah ininya 0 dan ini 0. Hasilnya sama, yaitu 26/3. Jadi, luas TN kurang dari K sehingga N mendekati tak hingga adalah nanti hasilnya 26/3, itu kurang dari K. Berdasarkan hasil menggunakan pendekatan poligon luar maupun dalam, itu kan hasilnya diperoleh sama-sama 26/3, berarti K-nya sama dengan 26/3 karena sama baik dari yang kiri baik dari yang luar maupun dari yang dalam. Fenomena ini menunjukkan bahwa perhitungan luas tidak tergantung pada poligon yang digunakan. Untuk N mendekati tak hingga, keduanya memberikan hasilnya sama. Tapi nanti kalau misalkan N-nya 3, 4, itu nanti pasti hasilnya berbeda, sehingga nanti intervalnya pun berbeda luasannya, yaitu dari kiri sampai kanannya berapa. Nah, 26 yang di sebelah kiri itu punyanya siapa? Punyanya luar atau yang punyanya dalam? Berarti kita tahu bahwa nanti yang dia paling kecil, luas poligonnya kan yang kecil ini kan? Yang kecil itu yang ditaruh sini, berarti ini adalah yang poligon dalam, sedangkan yang luar adalah yang di sini. Sorry, luasnya adalah di sini, ya kan? Yang mana yang luar dalamnya? Ya, betul. Nah, kita bisa tahu bahwa di sini yang ini adalah yang dalam dan yang ini adalah yang luar. Dari mana kita tahu bahwa di sini 26/3 kurang dari sama dengan K. Berarti yang di sini ini adalah punyanya yang
poligon dalam. Sedangkan yang ini adalah punyanya poligon yang luar. Nah, untuk jumlah Riemann, misalkan f fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup A sampai B, selanjutnya partisikan interval A sampai B atas n bagian atau dibagi menjadi n bagian. Lebar tidak diharuskan sama, jadi dilihat grafiknya. Kalau jumlah yang Riemann ini ada n bagian, tapi lebarnya tidak sama, berarti nanti dihitung satu persatu lebarnya. Sedangkan kalau yang tadi kan jumlahnya sama, berarti nanti lebarnya berapa dibagi dengan n ya. Intervalnya berapa dibagi dengan n. Berarti itu adalah lebarnya. Nah, kalau kayak gini berarti kita menghitung luasan dari poligon-poligonnya satu per satu. Dengan demikian akan diperoleh partisi, ya kan? A itu adalah sama dengan X0 kurang dari X1 dan seterusnya, karena titik-titiknya ada semua, sampai dengan B, berarti kita sebut delta X adalah XI, ya kan? I min 1, ya. Jadi jaraknya X1 dikurangi X0, berarti I dikurangi XI min 1 pada interval tersebut. Pada setiap subinterval XI min 1, XI, pilih titik wakil yaitu XI bar. Jadi di sini biasanya kita peroleh rata-ratanya atau XI barnya berapa untuk menentukan tingginya. Jadi di situ XI bar itu adalah yang ini ya. Jadi dia adalah titik di mana yang menyentuh untuk menghitung panjang dari poligon atau tinggi dari poligonnya. Itu adalah X1 bar yang ada barnya. Jadi kita pilih salah satu titiknya. Kemudian jumlahan Riemannnya adalah jumlahan atau sigma I sama dengan 1 sampai N. Fxi bar ini adalah yang tinggi poligon dikalikan delta Xi. Delta Xi ini adalah lebar poligonnya. Disebut jumlahan Riemann dari F. Catatannya yang pertama adalah nilai sebuah jumlahan Riemann tidak tunggal, tergantung pada pemilihan banyak interval, lebar tiap interval, dan titik wakil yang digunakan. Suku Fx bar delta Xi pada jumlah Riemann dapat bernilai negatif, sehingga Rp hasilnya juga dapat bernilai negatif. Kemudian contohnya, hitung jumlah Riemann Rp untuk Fx sama dengan X plus 1, X min 2, X min 4. Yaitu ini X pangkat 3 min 5X kuadrat plus 2X plus 8 pada interval 0 sampai 5 dengan menggunakan partisi, yaitu 0 kurang dari 1,1, 2, 3,2, 4 sampai dengan 5. Dari sini kita tahu titiknya. X1-nya adalah 0,5, ini diketahui ya. Kemudian X2-nya adalah 1,5, X3-nya adalah 2,5, X4-nya adalah 3,6, X5-nya adalah 5. Nah, dari sini ya udah kita masukkan aja semuanya. Di mana nanti Fx1 bar berarti fungsinya dimasukkan 0,5. Delta X1-nya adalah X1 dikurangi X0, yaitu 1,1 dikurangi 0, dan seterusnya. Baru F ini masukkan ke dalam X pangkat 3 minus 5X kuadrat plus 2X plus 8, hasilnya adalah 7,875. Nah, 1,1 dikurangi 0 adalah 1,1. Dan seterusnya jumlahannya hasilnya adalah 23,9698. Nah, ini adalah gambarannya ya. Sekian untuk video yang ketiga untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.